Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Al-qail fi hadisihil karim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku yang kami hormati serta kami cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka daring mapel fikih untuk melanjutkan materi yang kemarin, di mana kemarin telah dijelaskan dan diterangkan tentang kaedah-kaedah amar dan nahi. Sekarang kita masih melanjutkan kaedah nahi yang kedua. Oleh karena itu silakan persiapkan diri Anda untuk menyimak apa yang kami sampaikan. Dan suatu saat pembelajaran ini dalam bab amar dan nahi nanti akan ada ulangan yang perlu kamu catat dan nanti kamu kumpulkan ketika sudah masuk sekolah. Kaidah yang kedua, al-aslu fin nahyi yaqtadi al-fasada mutlaqan. Pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Mengakibatkan kerusakan terhadap apanya? Yang rusak adalah manhi anhunya, barang yang dilarang. Apa-apa kalau dilarang kok dilakukan, berarti yang dilarang tersebut dilakukan tadi menjadi rusak. Lah mutlakon itu di sini artinya apa mutlakon? Mutlakon itu artinya adalah baik larangan itu kembali kepada nafsul akdi, keadaan akad, ataupun li amrin dakhil, sesuatu yang masuk dalam akad atau muamalah, atau li lazimihi, sesuatu yang ada pada lazimnya. Ini artinya mutlakon. Dan juga mutlakon itu artinya juga baik dalam ibadah maupun selain ibadah. Contoh larangan yang mengakibatkan apa yang dilarang itu rusak. Contohnya kita melakukan sholat di dalam waktu yang makruh, ya, itu adalah dilarang. Oleh karena itu kok sholat itu kok dilakukan di dalam waktu yang makruh, misalnya setelah sholat subuh, ketika setelah sholat asar, kok melakukan sunnah mutlak, nah, maka itu dilarang. Maka kalau dilakukan mengakibatkan sholat tersebut tidak sah, alias rusak. Contoh yang lain misalnya larangan itu yang kembali kepada nafsul muamalah atau nafsul akdi. Contohnya sebagaimana kalbai malakih atau mulakih, menjual anak hewan yang masih di dalam perut ibunya atau betina. Maka ini tidak boleh, dilarang oleh Kanjeng Nabi. Maka kok jual beli tersebut dilakukan, maka menyebabkan rusaknya jual beli tersebut. Lah rusaknya kenapa? Ya lin idamil mabe, karena memang belum adanya barang yang dijual, wong masih di dalam kandungan. Ada jakalanya yang larangan itu masuk dalam termasuk fidakhilin, sesuatu yang masuk dalam barang yang dilarang atau muamalah. Contohnya misalnya seperti sholatnya orang yang haid, ya, sholatnya orang yang haid, puasanya orang yang haid, itu adalah dilarang. Orang yang haid dilarang untuk sholat dan juga dilarang untuk puasa. Kok ternyata malah dia sholat, dia haid, maka menyebabkan sholatnya dan puasanya menjadi tidak sah.
Ini berarti larangan yang langsung mengarah kepada barang yang dilarang atau nafsul akdi atau dakhilin fil akdi atau fil muamalah. Karena tadi saya sudah bilang bahwa yang dilarang di sini itu baik berupa ibadah maupun muamalah. Tetapi kalau memang larangan tersebut itu kok yang dilarang itu bukan nafsul akdi atau bukan dahilin fil akdi atau fil muamalah atau fil ibadah, maka ya tidak apa-apa, artinya tetap sah. Contoh, larangan itu karena li amrin kharij, sesuatu yang ada di luar sesuatu yang dilarang. Contoh, wudhu dengan memakai air gosoban. Dalam syarat wudhu itu kan nggak ada. Yang penting ada syarat airnya harus halal kan nggak ada, yang menjadikan sahnya wudhu kan nggak ada. Yang ada kan syaratnya kan airnya yang penting suci mensucikan. Makanya ketika orang ini kok wudhu memakai air yang gosoban, maka ini wudhunya tetap sah. Kenapa? Karena larangan memakai air gosok itu bukan yang dilarang, bukan wudhunya. Tetapi apa? Tetapi merusak harta orang lain. Persoalannya di situ. Lah, merusak harta orang lain itu kan tidak mesti pakai dibuat wudhu. Dibuat yang lain juga rusak. Oleh karena itu wudhunya tidak dilarang di sini. Makanya nafsul akdinya atau nafsul ibadahnya rupanya wudhu orang dilarang. Berarti larangannya itu adalah karena merusak harta orang lain, karena tadi di situ ada unsur gosok. Termasuk juga sholat dengan memakai sarung atau sajadah atau pakaian atau rukuh yang lainnya yang gosok, itu juga sama. Sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah karena yang dilarang bukan sholatnya, tapi apa? Menggunakan menggunakan milik orang lain. Nah, di sini itulah walaupun tanpa pakai dibuat sholat, itu pun tetap memakai. Makanya yang dilarang bukan sholatnya ini. Berarti larangan dengan sholat memakai sesuatu yang digosok itu larangan yang bukan masuk atau bukan kepada dzatiyahnya sholat, tapi terhadap gosoknya. Akan tetapi sebagaimana yang ada di dalam kitab Ghuyatul Usul yang sebelumnya, bahwasanya orang yang memakai barang yang gosok kok dibuat sholat, itu orangnya yang sholat tidak dapat atau tidak mendapatkan pahala. Itulah tentang kaidah al-aslu fin nahyi yaqtadi al-fasad. Oleh karena itu Nabi menegaskan, jadi apa-apa itu kalau dilarang berarti kan nggak boleh, tidak termasuk diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwasanya kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap sesuatu yang tidak ada perintah dariku, dari Kanjeng Nabi, fahuwa raddun, maka hal tersebut ditolak. Nah, ketika dilarang berarti kan tidak diperintah. Oleh karena itu menjadi mardud alias tidak diterima. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga. Al-aslu fin nahyi yaqtadi at-tikrara. Pada dasarnya atau pada asalnya, nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa. Dalam arti apa? Larangan itu berlaku terus-menerus. Jadi tidak ada hentinya. Sebab namanya sesuatu yang dilarang itu artinya tujuannya adalah supaya barang tersebut tidak pernah muncul, tidak pernah ada. Dan itu akan terwujud kalau memang nahi itu berlaku sepanjang masa atau lid dawam, selama-lamanya atau berulang kali. Makanya setiap ada larangan itu berarti menunjukkan tidak boleh diulangi kembali, tidak boleh dilakukan berulang kali, itu dalam larangan. Contoh firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah berfirman di situ, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekat kepada tempat sholat atau mendekati sholat selagi engkau dalam keadaan mabuk. Jadi apa? Ketika dalam keadaan mabuk, larangan sholat itu selalu ada.
Makanya kesimpulannya apa? Ya boleh sholat kalau dalam keadaan tidak mabuk. Jadi ketika selalu ada mabuk wa antum sukaro, maka ada terus larangan latak robus sholat. Nah, itu apa? Menunjukkan bahwa larangan itu memang berlaku sepanjang masa, berlaku terus menerus, berulang kali. Sebab kalau sampai hanya berlaku sekali lah, kalau besok itu ada hal yang sama dilakukan lagi loh, terus fungsi daripada dilarangnya itu apa? Tadi kan sudah saya katakan fungsi dilarangnya sesuatu itu artinya sesuatu tersebut agar tidak muncul dan tidak dilakukan, dan itu bisa terwujud kalau memang amar itu nahi itu selalu ditinggalkan. Artinya berarti nahinya berlaku terus. Kemudian kita masuk dalam kaidah yang keempat, yaitu an-nahyu anisy amrun biditihi. Melarang sesuatu itu berarti perintah terhadap kebalikannya. Berarti kalau perintah terhadap sesuatu, melarang sesuatu berarti perintah terhadap kebalikannya. Banyak sekali contohnya. Jadi kalau ada yang dilarang, itu pasti yang dituntut disuruh melakukan kebalikannya. Misalnya fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam hal-hal yang baik. Berarti apa? Tidak boleh berlomba-lomba dalam hal yang jelek. Berarti ini dalam amar loh nggih. Ketika amar perintah terhadap untuk berlomba-lomba dalam yang baik, berarti larangannya apa? Tidak boleh berlomba-lomba dalam kejelekan. Nah ini sekarang dibalik. Nahi dulu berarti ketika ada nahi berarti perintah terhadap kebalikannya. Misalnya firman Allah dalam surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kedoliman yang besar. Nah ini, la tusyrik itu singgot nahi, menunjukkan arti larangan. Ini berarti melarang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Berarti kalau begitu perintah terhadap mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Karena yang satu melarang berbuat syirik, berarti dia perintah kebalikannya, berarti perintah untuk mentauhidkan kepada Allah. Nah itulah dari kaidah yang nomor 4, bahwa melarang sesuatu berarti perintah terhadap kebalikannya. Ini kaidah amar yang terakhir, yang keempat, yang mana tadi apa? Al-aslu fin nahyi al-aslu fin nahyi amrun bidittihi. Sekarang kita lanjutkan kaidah-kaidah usul fikih yang selanjutnya, yaitu mengenai kaidah am dan kaidah khas. Mengapa sih dalam fikih ini membahas, dalam kaidah usul fikih ini membahas tentang am, terus tadi amar, kemudian nahi, kemudian ada khas, dan nanti dilanjutkan kaidah-kaidah usul yang lain. Mengapa ini perlu dibahas di sini? Sebab di dalam Al-Quran maupun hadis yang merupakan sumber hukum daripada Islam, itu banyak sekali lafal-lafal yang mengandung arti amar, arti nahi, am, khos, dan lain-lain. Oleh karena itu kalau kita nggak dikasih tahu, tidak ditunjukkan, tidak ada pembelajaran tentang ini semua, bagaimana kita tahu cara memahami Al-Quran? Jadi dalam rangka ini adalah ulama usul fikih menghadirkan ini semua agar kita ikut mudah memahami terhadap kalam-kalam Allah dan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Kita lanjutkan kaidah kaidah usul fikih tentang masalah am dan khos. Itu yang pertama, kita akan menganalisis atau menganalisa terhadap kaidah am. Telah meliputi tentang pengertiannya, kemudian bentuk-bentuk lafalnya, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama adalah pengertian am. Pengertian am sering diartikan, banyak sekali yang mengartikan. Ada yang mengatakan lafdun sing yastagriku as-solihalahu.
lafal yang dapat mencakup semua lafat-lafat atau semua afrod-afrod, bagian-bagian daripada lafal tersebut yang layak masuk dalam lafat tersebut tanpa adanya meringkas. Ada juga yang mendefinisikan bahwa yang namanya am adalah wal lafdu al mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu, ya. Ini hampir mirip dengan tadi, yaitu lafal yang dapat mencakup semua bagian-bagian apa-apa afrod-afrod yang layak bagi lafaz tersebut untuk masuk. Itu semuanya tercakup dan di situ nggak ada unsur meringkas. Makanya nanti kalau pakai meringkas namanya tidak am. Itulah pengertian daripada am. Kita contohkan lafal yang am. Misalnya al-insan. Al-insan itu lafal yang am. Karena apa? Dari lafal al-insan itu semua jenis manusia bisa masuk. Baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil ataupun besar, ataupun dewasa atau remaja, semuanya bisa. Baik orangnya jelek atau orangnya baik, semuanya bisa masuk. Maka inilah yang namanya lafal yang am. Ya. Jadi oleh karena itu ciri khas daripada lafal yang am itu adalah nanti bisa ditaksis, bisa dibatasi. Nah, makanya dalam surah Al-Asr ini, innal insana lafi khusrin, itu ada pembatasannya, yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihat ila akhirih. Lah niki, ini namanya taksis, ya, taksis. Nanti kita akan membahas macam-macamnya taksis. Taksis yang demikian karena berupa istisna, maka nanti disebut sebagai taksis muttasil. Kita lanjutkan kepada tentang masalah senggot am. Bentuk-bentuk lafal am atau senggot lafal am. Jadi sebagaimana pada amar dan nahi yang mana mempunyai bentuk atau senggot lafat, di sini juga sama, bahwasanya lafal am itu mempunyai bentuk, ya. Bentuknya banyak sekali. Di antaranya bentuk-bentuk lafal am itu di antaranya adalah lafal kulun ataupun jami'an. Sebagaimana firman Allah yang kulun, misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa, dha'iqatul maut itu merasakan yang namanya mati. Ini tanpa kecuali. Semua yang punya jiwa, yang punya nyawa pasti mati. Tidak ada yang tidak ada yang tidak. Maka ini semua atau setiap, ya monggo ini apa? Termasuk lafal yang am karena tanpa terlewatkan, ya, tanpa terlewatkan. Baik manusia, malaikat, hewan, semuanya masuk karena mereka semuanya berjiwa atau bernyawa. Atau jami'an misalnya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah adalah zat yang menciptakan kamu apa-apa yang ada di bumi ini jami'an semuanya tanpa terkecuali. Baik yang bernyawa, baik yang bermanfaat ataupun yang kelihatannya tidak bermanfaat, itu tetap semuanya yang menciptakan adalah Allah. Maka lafal yang demikian itu, yaitu jami'an sama kulun, itu adalah termasuk lafal-lafal yang mengandung arti am atau umum. Jadi bisa mencakup lebih dari satu yang mana tanpa ada meringkas. Oh iya, ini penjelasan meringkas itu gimana, Pak? Meringkas itu artinya begini, tanpa dibatasi. Misalnya semuanya manusia yang hadir di sini semuanya ada 1 miliar. 1 miliar itu banyak. Tetapi ada batasan 1 miliar, itu pun tidak am namanya. Karena ada pembatasan. Apalagi misalnya asratu rijalin, dibatasi 10 laki-laki. Itu juga nggak am, walaupun cakupannya lebih dari 1. Tetapi di situ ada unsur meringkas, ada unsur membatasi. Maka itu tidak termasuk am. Kita lanjutkan. Senggot yang menunjukkan arti am selanjutnya adalah
lafal mufrad yang dimakrifatkan dengan al, ya. Jadi setiap ada lafal mufrad yang di situ ada alnya, maka itu nanti termasuk kategori isim yang lafal yang am. Tapi al di situ adalah al yang berfaedah lil takrif, dengan catatan di situ tidak berfaedah lil ahdi. Artinya lil ahdi itu apa yang dimasuki al itu sudah diketahui. Kalau sudah diketahui namanya terbatas. Makanya di sini syaratnya dimakrifatkan pakai al dengan syarat malam yu'raf bil ahdi. Syaratnya al tersebut tidak memakrifatkan dengan faedah lil ahdi. Jadi kalau lil ahdi berfaedah lil ahdi itu tadi maksudnya al yang masuk di situ, apa yang dimasuki al itu sudah diketahui, baik lil ahdi dzikri maupun lil adil hudur ataupun lil ahdi zihni, itu juga semuanya ahdi, itu nggak bisa masuk, tidak bisa kategori senggot am. Contoh mufrad yang dimakrifatkan pakai al. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi az-zaniyatu, pelaku zina ini umum. Perempuan umum, baik perawan, gadis kecil maupun sudah punya suami atau sudah janda, ini semuanya tercakup. Pokoknya kalau ada pelaku zina perempuan, wazani sama, jejaka atau duda ini juga sama. Kok melakukan zina, maka jilidlah mereka masing-masing dengan jilidan 100 kali. Nah ini tadi saya sudah katakan, ciri khas daripada lafal am itu nanti bisa ditaksis. Maka ayat ini ditaksis. Jadi zani dan zaniyah yang dijilid 100 kali itu khusus zaniyah dan zani yang ghairu muhson, belum pernah bersuami atau belum beristri, dalam arti masih perawan atau masih jejaka, maka hukumannya 100 kali jilidan. Nah, sementara kalau nanti yang muhson sudah punya suami atau sudah punya istri atau sudah pernah punya suami atau punya istri, maka nanti disebut muhson, nanti hukumannya adalah rajam. Ini ditaksis pakai hadis. Contoh yang lain, lafal yang menunjukkan arti am, mufrad yang dimasuki al. Contohnya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Lafal al-bai'a itu adalah lafal yang mufrad, ada alnya. Ini namanya mu'arraf bi al. Dan di sini tadi saya katakan, ketika yang namanya am pasti bisa ditaksis. Maka di sini yang tidak halal itu nanti ditaksis be sing fasid. Jadi be sing fasid tidak dihalalkan oleh Allah. Nah nanti ini makanya ada unsur taksis. Itu yang dimakrifatkan gara-gara al. Kemudian isim yang mufrad yang dimakrifatkan pakai al itu kadang-kadang ada juga mufrad yang makrifat bukan pakai al, tapi gara-gara idhofah. Ya, pakai gara-gara idhofah. Ada juga ya, jadi idhofahno dadi ini apa? Dadi menjadi makrifat. Jadi baik itu yang berupa jamak maupun yang berupa mufrad. Nah, ini sekarang kita lanjutkan adalah singgot yang selanjutnya adalah jamak yang dimufrad dimakrifatkan memakai al. Jadi ono lafal jamak, di situ ada alnya. Itu juga menunjukkan arti am atau umum. Contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu ini adalah jamak muannas salim. Di situ ada alnya. Makanya di sini menunjukkan arti umum. Wanita-wanita yang dicerai suaminya. Loh, wanita-wanita yang dicerai ini kan umum. Ada wanita yang dicerai karena sedang hamil, ada yang tidak hamil, ada yang sudah tidak haid, ada yang masih haid. Nah ini. Ayat ini kan seolah-olah memberi kefahaman bahwasanya wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya wajib menunggu masa iddah 3 kali sucian. Oleh karena itu ayat ini umum, maka nanti ditaksis. Ditaksis dengan ayat yang lain
Misalnya wa ulatul ahmali ayyadna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil dan punya sedang hamil dicerai suaminya, maka iddahnya adalah ayyadna hamlahun, sampai melahirkan. Jadi wanita yang dicerai menunggu masa iddah 3 kali sucian itu khusus wanita yang tidak hamil. Nomor 2, wanita yang tidak ayisah, sudah menopause, sudah nggak keluar darah haid lagi. Atau wanita yang tidak kecil. Kalau kecil iddahnya nggak 3 kali sucian. Kalau hamil tidak 3 kali sucian. Jadi sudah ada perinciannya sendiri-sendiri. Kalau nanti hamil sampai melahirkan. Kalau sudah menopause atau berusia sudah masih kecil, maka iddahnya adalah 3 bulan. Makanya ayat wal mutallaqatu ini bisa ditahsis. Selanjutnya adalah jamak juga yang dimasuki al, ini juga contoh ya. Contoh yang lain jamak yang dimasuki al diantaranya adalah in wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang terhadap orang-orang yang bagus. Jadi muhsinin di sini umum, siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dari golongan manusia, jin maupun para malaikat, bisa masuk semuanya. Nah, makanya di sini muhsinin adalah termasuk kategori lafal-lafal yang am. Kemudian tadi mufrad ataupun jamak yang diidhofakan itu juga termasuk kategori singgot yang menunjukkan arti am. Contohnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi fi auladikum ini umum, aulad, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya bisa umum. Makanya nanti ada perincian. Akhirnya ayat selanjutnya menjelaskan lidzakari mislu hadzil unsayain. Betul, Allah boleh memberikan wasiat pada anak-anakmu, tetapi perinciannya, pembagiannya laki-laki 2:1 ya. Jadi laki-laki 2, perempuannya dapat 1. Itu perinciannya. Tapi di sini ditaksis. Wasiat macam-macam, wasiat yang boleh harus memenuhi persyaratan begini dan begini. Contoh misalnya, contoh jamak yang diidhofahkan kepada diidhofahkan pada lafal yang ma'rifat sehingga menjadi ma'rifat. Wadkuru nikmatallah. Jadi nikmatallah iki termasuk menjadi ma'rifat karena diidhofahkan pada lafal Allah. Itu juga termasuk kategori singgot yang menunjukkan arti am. Kemudian yang lafal-lafal yang menunjukkan arti am lagi adalah diantaranya adalah isim-isim mausul. Alladzi, allati, alladina, allati, allai ya. Contoh yang alladina walladina yarmunal muhsanat. Walladina ini isim mausul menunjukkan orang-orang umum, bulanang bu wedok. Sing alladzi akrim alladzi yatika. Mulyakanlah alladzi ing wong. Wong iki umum, pokoke lanang, mbok cilik, mbok nom, mbok tuwa sing datang kepadamu, mulyakan. Nah, ini berarti umum. Sing allati contone wallati akrim allati yatika. Mulyakannya wanita akrim allati taktika. Muliakanlah wanita yang datang kepadamu. Ini umum. Wanita itu cantik atau jelek ataupun kecil atau besar atau tua. Nah, ini mengandung arti yang umum. Maka pas kalau diartikan sebagai termasuk kategori singgot umum. Selanjutnya yang termasuk kategori singgot am adalah isim istifham ya. Isim istifham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.